Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mei Jesse Hombing dengan NIM H1B1200051. Saya adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Jambi angkatan 2020. Saya berasal dari program studi ilmu politik Fakultas Hukum. Adapun alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi UAS di mata kuliah Analisa Kekuatan Politik Indonesia yang membahas tentang salah satu aktor kekuatan di Provinsi Jambi di 5 tahun terakhir ini. Nah, dalam biografi yang akan saya bahas, saya akan membahas biografi dari Dr. Doktorandus Haji Fajrori Umar, Magister Humaniora. Beliau merupakan Gubernur Jambi ke-9. Masa jabatan beliau yaitu pada 13 Februari 2019 sampai 12 Februari 2021 dengan wakilnya Lowong. Beliau lahir pada tanggal 23 November tahun 1952 dan umur beliau sekarang adalah 69 tahun. Beliau lahir di Babeko, Bungo, Provinsi Jambi. Beliau berkebangsaan Indonesia. Partai yang dianut yaitu Golkar pada tahun 1985 1999. Kemudian Partai Nasdem pada tahun 2015 sampai tahun 2020. Yang ketiga Gerindra pada tahun 2020. Istri beliau adalah Haji Rahima. Beliau merupakan anak dari Ria Mayangsari Umaima Kamila yang berprofesi sebagai hakim politisi. Nah, saya akan menjelaskan tentang riwayat pendidikan beliau. Jenjang pendidikan SD, beliau bersekolah di Sekolah Dasar Babeko, tahun masuk tahun 1959 dan tahun lulusnya yaitu pada tahun 1965. Beliau sekolah di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi. Tahun masuknya pada tahun 1965 dan tahun lulus pada tahun 1971. Kemudian beliau menempuh pendidikan SMA di sekolah yang sama yaitu di Madrasah Tarbiyah Islamiyah Candung Bukit Tinggi. Tahun masuk 1965 dan tahun lulus 1971. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi yaitu D3. Beliau menempuh pendidikan di IAIN Imam Bonjol Bukit Tinggi. Tahun masuknya tahun 1971 dan tahun lulusnya tahun 1974. Kemudian beliau melanjutkan ke sarjana muda di institusi IAIN Syariah Hidayatullah di Jakarta. Tahun masuknya pada tahun 1974 dan selesai pada tahun 1976. Kemudian melanjutkan ke S1 yaitu di institusi IAIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Tahun masuknya pada tahun 1976 dan tahun lulusnya adalah tahun 1979. Kemudian beliau melanjutkan ke S2 di Universitas di Jakarta. Tahun masuknya pada tahun 2001 dan tahun lulusnya pada tahun 2003. Kemudian lanjut ke S3 di Universitas Pajajaran, Bandung. Tahun masuknya tahun 2011 dan tahun lulusnya tahun 2015. Kemudian saya akan menjelaskan riwayat jabatan. Yang pertama, beliau menjabat di Pengadilan Agama Samarinda. Jabatannya yaitu sebagai hakim. Tahun masuknya tahun 1982 dan tahun keluarnya tahun 1984. Yang kedua, beliau menjabat di Pengadilan Agama Muara Bungo. Jabatannya sebagai hakim. Tahun masuk 1984 dan tahun keluarnya tahun 1997. Yang ketiga, Pengadilan Agama Bangko. Jabatannya sebagai wakil ketua.
tahun masuknya tahun 1997 dan tahun keluarnya tahun 1998. Yang keempat, Pengadilan Agama Bangko, yaitu sebagai ketua. Tahun masuknya tahun 1998 dan tahun keluarnya pada tahun 1999. Yang kelima yaitu Pengadilan Agama Kota Jambi, menjabat sebagai ketua pada tahun 1999 dan keluar pada tahun 2003. Yang keenam, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, jabatan sebagai Hakim Tinggi, tahun masuknya pada tahun 2003 dan tahun keluarnya pada tahun 2008. Yang ketujuh, Pengadilan Tinggi Agama Manado, jabatannya adalah sebagai Wakil Ketua dan tahun dia masuk adalah tahun 2008, tahun keluar pada tahun 2010. Yang kedelapan, Pemerintah Provinsi Jambi, jabatannya sebagai Wakil Gubernur. Tahunnya pada tahun 2015. Yang kesembilan adalah Pemerintah Provinsi Jambi, menjabat sebagai Wakil Gubernur, tahun masuknya tahun 2016 dan tahun keluarnya adalah tahun 2018. Yang ke-10, Pemerintah Provinsi Jambi, memiliki jabatan sebagai Gubernur, tahun masuknya tahun 2018 dan tahun keluarnya pada tahun 2019. Yang ke-11, Pemerintah Provinsi Jambi menjabat sebagai Gubernur dan tahun masuknya tahun 2019, tahun keluarnya tahun 2021. Yang ketiga, saya akan menjelaskan riwayat organisasi dari Fajrori Umar. Riwayat organisasinya yaitu, nama organisasi yang pertama yaitu Ikatan Pelajar Tarbiyah Islamiyah, jabatan sebagai bendaharawan, tahun masuknya pada tahun 1970 dan tahun keluar pada tahun 1971. Yang kedua yaitu Organisasi Ikatan Mahasiswa Aknul Sunan Bukit Tinggi, jabatan beliau sebagai bendaharawan, tahun masuknya tahun 1972 dan tahun keluarnya pada tahun 1973. Yang ketiga, Organisasi HMI Cabang Bukit Tinggi, jabatan sebagai anggota, tahun masuk 1973 dan tahun keluar 1974. Yang keempat, HMI Cabang Jakarta, jabatan sebagai anggota, tahun masuk 1974 sampai 1979. Yang ketiga, KAHMI, jabatan sebagai anggota, tahun masuk 1982 dan tahun keluar 1983. Kemudian organisasi Lembaga Adat Kabupaten Bunga Tebo, jabatannya sebagai Ketua Bidang Pemuda, tahun masuknya tahun 1990 dan tahun keluar pada tahun 1998. Kemudian organisasi Golkar Kabupaten Bunga Tebo, jabatan sebagai unsur pengurus, tahun masuk 1990 dan tahun keluar tahun 1998. Kemudian Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BK PRMI Kabupaten Bunga Tebo, jabatan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan, tahun masuk 1995 dan tahun keluar pada tahun 1999. Kemudian Organisasi Majelis Dakwah Islamiyah Kabupaten Bunga Tebo, jabatan sebagai Ketua, tahun masuknya tahun 1995 dan tahun keluarnya tahun 1998. Kemudian Organisasi Persatuan Tenis Warga Pengadilan Agama Provinsi Jambi, jabatan sebagai Ketua, tahun masuk pada tahun 1998 dan tahun keluarnya pada tahun 2008. Yang terakhir, Organisasi DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi, jabatan sebagai Ketua masuk pada tahun 2016 dan tahun keluar pada tahun 2000. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih penghargaan yang telah diraih beliau. Penghargaan yang pertama yang telah diraih adalah penghargaan pertama yaitu Satya Lancana Wira Utama Pramuka. Yang memberikan penghargaan kepada beliau adalah Presiden Republik Indonesia pada tahun 2018. Yang kedua yaitu
Penghargaan Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terbaik. Yang memberikan penghargaan adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2018. Penghargaan yang ketiga yaitu Gubernur Peduli Pembangunan Berkelanjutan. Yang memberikan penghargaan adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2018. Yang keempat yaitu Gubernur yang berkomitmen dalam pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Yang memberikan penghargaan adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2018. Yang kelima adalah Anugerah Parahita Eka Praya. Yang memberikan penghargaan adalah Menteri P3A Republik Indonesia pada tahun 2018. Yang keenam, Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terbaik. Yang memberikan penghargaan adalah Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia pada tahun 2019. Yang ketujuh adalah Penghargaan Kebudayaan Adibahasa. Yang memberikan penghargaan yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019. Yang kedelapan adalah Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP 7 tahun berturut-turut dari 2012 sampai 2018. Yang memberikan penghargaan adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2019. Yang kesembilan Tata Nugraha Wirautama. Yang memberikan penghargaan Menteri Perhubungan Republik Indonesia pada tahun 2019. Yang ke-10 Penetapan Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda dan adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun 2019. Yang terakhir, Penghargaan Inovasi Daerah Tanggap COVID-19. Yang memberikan penghargaan adalah Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tahun 2020. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian dan tutur kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.